Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi pada pembelajaran kedua kelas 2 SD MBF Al-Azkiyah Wonosobo. Pelajaran kali ini kita akan belajar tentang Quran surah An-Nas. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Amin. Langsung saja ya. Quran surat An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Surat An-Nas itu adalah surat dengan urutan terakhir dalam Al-Quran, menempati urutan surat yang ke-114. Surat An-Nas itu diturunkan bersamaan dengan surat Al-Falaq. Terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Kita baca bersama-sama ya surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi suturin nas minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, daripada kejahatan bisikan setan, apa yang bila tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, daripada jin dan manusia. Nah, dalam surat An-Nas ini Allah berpesan supaya manusia itu supaya berlindung hanya kepada Allah dari kejahatan yang berasal dari jin dan manusia. Kejahatan apa saja contohnya? Kalau kejahatan dari manusia, misalnya ada orang-orang jahat, perampok, begal, pencuri. Nah, itu contoh kejahatan manusia. Tapi kalau kejahatan jin, misalnya jin itu senang sekali menggoda manusia. Bisa saja mereka menampakkan wujudnya dengan wujud yang beraneka ragam, yang itu bisa menggoyahkan keimanan manusia supaya manusia takut kepada bangsa mereka. Jangan ya, kita tidak boleh takut kepada jin, syaitan itu kita tidak boleh takut. Maka dari itu biasakan diri kita untuk selalu membaca surat An-Nas, terutama 3 surat Qul ya, sebelum tidur terutama. Yaitu apa saja? Qul yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq atau surat apa? Al-Falaq. Yang Qul yang ketiga apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, ketiga surat itu dibaca. Kalau mau tidur, kita membaca An-Nasnya 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu doa sebelum tidur ya. Bahwa kita harus sering-sering membaca, keutamaan membaca An-Nas yaitu tadi, supaya kita terhindar dari kejahatan, terutama kejahatan yang berasal dari jin dan manusia. Hanya Allah yang dapat memberi perlindungan kepada kita semua. Jadi
Kita tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Meminta perlindungan atau memohon kepada selain Allah namanya perbuatan syirik. Tidak boleh ya, orang yang melakukan perbuatan syirik dinamakan orang musyrik. Dan musyrik itu, orang musyrik, perbuatan syirik adalah termasuk perbuatan dosa besar. Nauzubillahi min dzalik ya. Kemudian hikmah mempelajari surat An-Nas. Nah, kalau kita sudah belajar surat An-Nas, yang pertama insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, mengetahui keagungan Allah, karena Allah lah yang bisa melindungi kita semua. Hanya Allah yang bisa melindungi kita. Kemudian menambah keimanan kepada Allah. Dengan banyak kita membaca Al-Quran, maka insya Allah keimanan kita kepada Allah akan semakin bertambah. Yang keempat, menyadari bahwa manusia membutuhkan perlindungan. Semua manusia, tidak ada satupun yang terkecuali. Semua manusia butuh perlindungan. Yang bisa melindungi kita siapa? Hanya Allah. Kalau orang tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah memohon perlindungan kepada Allah, berarti dia termasuk orang yang sombong. Orang yang sombong, Allah itu sangat membencinya, ya. Maka kita sebagai muslim yang baik, muslim yang beriman, maka kita harusnya bersifat rendah hati, tidak boleh sombong, apalagi sombong kepada pencipta kita. Harus selalu, kita setiap hari harus selalu meminta perlindungan kepada Allah. Yang kelima, berhati-hati dalam bertindak. Setelah kita banyak membaca Al-Quran, membaca surat An-Nas, menjadi muslim yang baik, maka sebagai muslim yang baik, kita juga harus berhati-hati dalam bertindak. Tidak boleh seenaknya sendiri. Tidak boleh membuat peraturan sendiri yang itu bisa merugikan orang lain. Berhati-hati dalam bertindak, contohnya taatilah orang tua di rumah, sayangilah adik dan kakak, sayangi tetangga, sayangi teman, sayangi bapak ibu guru, ya. Kemudian senantiasa berperilaku terpuji. Nah, anak-anakku sekalian kelas 2, Miss Yani yakin Ananda pasti semuanya ingin menjadi muslim yang baik, muslim yang taat. Hati-hati dalam bertindak dan berperilaku terpuji. Perilaku terpuji apa? Ingat-ingat lagi, perilaku yang baik atau akhlakul karimah. Kita sebagai umat muslim selalu mencontoh akhlak terpuji atau perilaku terpuji dari tauladan kita, idola kita semua, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sudah belajar surat An-Nas ya. Kemarin sudah membaca juga PowerPoint dari Miss Yani. Supaya kita lebih mengingat-ingat, maka di sini Miss Yani akan mengajarkan tepuk surat An-Nas. Nah, supaya lebih ingat ya. Ini tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Di rumah dihafalkan ya. Isi pokok kandungan sama tepuk surat An-Nas. Sekian dari Miss Yani. Tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah, Miss Yani di sekolah, kalian juga harus tetap semangatnya harus sama seperti kita belajar di sekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.